welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next kita lanjutin ya ceritanya. Bab 8. Sangat langka. Tak terasa hari sudah mulai gelap. Semua pegawai toko Alma sudah selesai bersiap-siap untuk pulang. Terkecuali Alma sendiri. Bak, kami pulang dulu ya. Pamit Lisa bersama pegawai lainnya. Hati-hati di jalan ya. Takutnya ada preman ganteng yang godain kalian. Hahaha. Goda Alma cekikikan. Ih, gak lucu ah Mbak, dengus Lisa. Ya udah, dadah Mbak cantik, sambung Lisa. Seraya pergi meninggalkan Alma yang masih duduk di sofa panjang yang ada di ruang tengah. Alma hanya mengangguk. Semua pegawai Alma sudah pulang, hanya tersisa dirinya saja. Karena Alma banyak pekerjaan yang harus Alma urus. Hari yang melelahkan, gerutu Alma. Seraya naik ke atas menuju ruangannya. Alma kembali duduk di kursi kebesarannya dan membuka laptopnya. Alma sangat serius saat memperhatikan layar laptop yang menyala itu. Kaning gadis itu sesekali mengkerut dan tersenyum. Saking asiknya menatap layar yang menyala, Alma sampai lupa waktu. Kini hari sudah malam. Jam dinding menunjukkan pukul 8. Kefokusan Alma terganggu saat handphone miliknya berbunyi. Mengganggu saja, dengus Alma. Iya, tanya Alma bingung. Sebab nomor yang baru saja menelponnya tidak dikenal. Kejutan sebentar lagi, terdengar suara pria dari seberang sana. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, pria itu langsung mematikan sambungannya secara sepihak. Aneh, gerutu Alma menatap layar handphonenya, di mana di layar tersebut tertera nomor yang barusan menelponnya. Karena terlalu fokus, aku sampai lupa bahwa sekarang sudah jam 8 malam. Alma segera mengakhiri pekerjaannya yang belum selesai sepenuhnya. Alma berjalan menuruni tangga sambil mengirimkan pesan kepada driver ojek untuk mengantarkannya pulang. Alma baru saja tiba di depan rumahnya, yang segera masuk ke dalam. Namun, baru saja Alma masuk, ia langsung disambut oleh Hendra. Selamat malam putriku, kok baru pulang? Tanya Hendra yang tak biasanya. Pertanyaan dari Hendra membuat Alma tercengang. Bagaimana tidak? Pertanyaan itu adalah kalimat yang sangat langka didengar oleh sepasang telinga Alma. Sebab Hendra tidak pernah melontarkan pertanyaan itu sebelumnya. Pasti ada sesuatu nih, gak biasanya begini, gumam Alma dalam hati heran. Kau kenapa putriku? Tanya Hendra lagi, yang melihat putrinya bengong. Gak apa-apa Pak. Tadi banyak pekerjaan yang harus Alma selesaikan, balas Alma sedikit canggung. Sedangkan Andin yang berada di sebelah Hendra hanya ngebatin. Cuy, dasar anak bodoh. Bahagialah kau dulu anak bodoh. Sebentar lagi kau akan pergi dari rumah ini, batin Andin. Setelah kau keluar dari rumah ini, jangan harap kau bisa kembali lagi, haha. Sambung Andin seraya menyambut kemenangan yang sebentar lagi akan ia dapatkan. Kirain ayah ada masalah, sahut Hendra. Baiklah, cepatlah kau mandi. Setelah itu kau turun untuk makan malam, tinta Hendra. Ya Pak, sahut Alma. Ia segera pergi menuju kamarnya. Namun, dalam benak Alma terlontar berbagai pertanyaan yang belum ia pecahkan. Papa kenapa ya? Kok gak biasanya? Apa terjadi sesuatu? Aku harus cari tahu. Tidak mungkin kalau tidak terjadi apa-apa, batin Alma. Seraya berjalan menuju kamarnya. Tak selang beberapa menit, Alma sudah selesai membersihkan tubuhnya yang lengket. Dan segera keluar untuk menuju meja makan. Ayo putriku, makan yang banyak, ucap Hendra yang melihat kedatangan Alma. Iya Pak, balas Alma mengangguk, seraya duduk di bangku yang sering ia duduki. Malam ini kau bahagia saja Alma bodoh, besok kau akan menangis darah, haha. Batin Amel tertawa jahat. Ia benar-benar tidak sabar lagi untuk melihat Alma yang akan keluar dari rumahnya sendiri, meskipun dengan cara menikah. Namun, Amel berpikir bahwa suaminya nanti akan menyiksanya. Sebab Amel mendapatkan rumor bahwa Sen sangat kejam.
Padahal Amel juga sangat mengagumi ketampanan dan kesuksesan Sen. Namun setelah tahu bahwa Sen kejam, ia mengundurkan niatnya. Amel sudah tahu tentang pernikahan Alma yang sebentar lagi dan alasan kenapa ayah tirinya bersikap lembut kepada Alma. Karena ibunya memberitahu hal itu kepadanya. Flashback on. Mah, kok si tua bangka itu perhatian sama anak bodohnya? Gak biasanya loh, lontar Amel bertanya. Ya, karena anak bodoh itu akan menikah. Jawab Andin santai. Apa mah? Teriak Amel terkejut. Kamu kenapa Mel? Kok terkejut sih? Tanya Andin. Kan bagus kalau dia keluar dari rumah ini. Sambungnya tersenyum licik. Iya sih mah. Tapi aku penasaran sama calon suami Alma, gerutu Amel. Kau tahu kan, Sen yang tampan dan sukses itu? Tanya Andin. Tentu kenal lah. Apa? Jadi Sen yang tampan itu calon suami Alma? Tanya Amel menggebu-gebu. Itu kau tahu, jawab Andin. Kok gitu mah? Amel kan suka sama Sen. Dengus Amel. Saraya mengepalkan tangannya. Dendamnya kepada Alma semakin bertambah. Tapi Mama nggak mau kalau anak tersayang Mama dijadiin sebagai alat untuk membangkitkan perusahaan si tua bangka itu. Sambil mencubit kedua pipi putrinya. Maksud Mama, jadi si tua bangka itu menjual anaknya sendiri kepada Sen. Menatap ibunya. Mama juga nggak nyangka si tua bangka itu menjual anaknya sendiri. Tapi itu sangat bagus bukan? Kita nggak perlu repot-repot ngusir dia, ujar Andin. Tersenyum licik. Lagian Sen itu orangnya sangat kejam. Pasti dia akan menyiksa anak bodoh itu. Tapi kekayaannya itu loh mah. Dia itu sangat berkuasa, rengek Amel yang tidak terima kalau Alma akan menikah dengan pria kesukaannya. Mama tahu kalau Sen itu sangat kaya. Tapi apa kamu mau disiksa dan diabaikan sayang? Tanya Andin mengelus rambut surai anaknya. Gak mau lah mah. Itu baru anak mama. Coba kamu cari tahu lagi deh tentang kekejaman Sen itu. Pasti kamu gak bakal mau sama dia. Pria kaya masih banyak sayang. Setelah mengucapkan kalimat itu, Andin meninggalkan putrinya keluar. Gue tidak rela jika Sen akan menikah dengan gadis bodoh itu, gerutu Amel. Tapi kalau Alma disiksa gak apa-apa lah, haha. Tawa jahat Amel menggema di dalam kamarnya. Flashback up. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dadah.